Halo Sobat Bulang mencuah-cuah manbata krina horas. Di video kali ini, Bulang kembali mengajak kita semua untuk melihat bunga miana kami yang baru kami tanam ya Sobat Bulang ya. Dan kali ini juga Bulang ingin mengajak kita semua untuk mempruning atau mempangkas bunga miana yang baru kami tanam. Tujuannya adalah supaya bunga miana yang kami tanam ini nantinya akan berkembang, akan mekar. Mekarnya ke samping bukan ke atas ya sahabat bulang ya. Perlu juga sahabat bulang ketahui bahwa salah satu yang sangat berpengaruh sekali supaya bunga miana ini bisa berkembang, bisa rimbun dan bisa juga subur, cantik dan indah adalah salah satu adalah dengan cara memangkas atau dengan mempruning. Dan juga kita juga harus memperhatikan jenis tanah sebagai medianya yang kita masukkan, begitu sahabat bulang. Yang paling penting adalah jenis tanahnya. Tanah yang kita masukkan adalah tanah humus atau tanah topsoil yang benar-benar punya unsur hara yang tinggi. Kalaupun misalnya jenis tanah yang sahabat bulang miliki, seperti beberapa juga jenis tanah yang bulang miliki juga tidak bagus, itu juga mungkin bisa dinetralisir dengan memberikan suplemen pupuk, baik pupuk organik maupun anorganik. Oke sahabat bulang, tidak berlama-lama, Bulang ingin mengajak kita semua. Namun sebelumnya Bulang juga ingin menunjukkan hasil dari pruning kami beberapa hari yang lalu, supaya juga sahabat Bulang bisa membandingkan bunga yang sudah kita pruning atau kita pangkas dengan bunga yang belum dipangkas. Terima kasih sudah mengikuti kami. Bagi yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa dukung terus channel kami ya, dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Mari. Baik sahabat bulang, saat ini Bulang menunjukkan bunga miana kami yang sudah kami pruning beberapa hari yang lalu ya. Mungkin tepatnya seminggu yang lalu. Ini adalah bekas dari bunga miana yang kita pangkas kemarin. Yang kita pangkas adalah pucuknya. Dan saat ini tunasnya sudah mulai tumbuh dan sudah mulai mekar ya sahabat bulang ya. Ini juga hasil pruning beberapa minggu lalu, dan dia juga sudah mulai tumbuh. Dan kalau misalnya kita tidak pruning, dia akan tinggi seperti ini sahabat bulang. Dia akan meninggi seperti ini dan dia tidak akan rimbun ke samping, tetapi dia rimbun ke atas. Dan ini mungkin nanti kita juga bisa pruning ya. Contohnya seperti ini sahabat bulang ya. Kita potong di sini. Kita potong di sini. Harapannya nanti ini juga bisa akan menghasilkan cabang, dan ini juga bisa kita tanam untuk memperbanyak bunga miana. Dan ini juga adalah hasil pruning kami tepatnya 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan juga mungkin bisa melihat pucuk dari bunga miana ini sudah kita potong, sudah kita pangkas, dan akhirnya pucuk yang ada di samping yang ada tunasnya sudah mulai mekar dan dia akan mulai rimbun. Dan kalau nanti ini sudah tumbuh lagi pucuk-pucuknya seperti ini juga nanti akan kita bisa pangkas lagi, kita hilangkan pucuknya dan nanti akan menghasilkan tunas-tunas baru ya. Nah, ini dia sahabat bulang. Ini adalah hasil pruning kami, juga sama dengan yang bunga yang sebelumnya, tepatnya 1 bulan yang lalu. Ini dia pucuknya yang sudah kita potong, dan akhirnya bunga yang di bawah sudah mulai rimbun dan mekar. Kalau sahabat bulang juga ingin misalnya sudah pruning seperti ini dan ingin juga akan tambah rimbun lagi seperti pucuk yang sebelah sini, ini juga bisa dipangkas atau dipotong. Contohnya seperti ini ya, kita potong. Ini kita bisa tanam lagi, dan pucuk yang ini, bunga yang ini dia akan mengembang lagi dan akan menghasilkan cabang yang baru, begitu sahabat bulang. Walaupun bunga yang ini sudah tampak tinggi, ini juga adalah hasil dari pruning kita sebelumnya. Ini dia sahabat bulangnya, ini nampak bahwa sudah kita potong dan saat ini sudah mulai bertumbuh ya. Dan ini juga adalah hasil pruning kita beberapa minggu yang lalu. Ini dia sahabat bulangnya, ini dia. Jadi kalau misalnya bunga miana ini kita pruning, sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dari cabang-cabangnya, begitu. Jadi kalau misalnya kita tidak pruning, dia hanya berkembang ke atas, tapi agak sulit atau susah berkembang ke samping. Dan ini juga kalau kita ingin memperbanyak lagi jumlah cabangnya, ini juga sudah bisa kita potong ya. Kita potongnya di sini, jadi nanti akan menghasilkan cabang yang baru dari sini dan akan menghasilkan bunga yang rimbun.
Sama juga halnya dengan ini ya sahabat Bulang ya. Ini juga kita di video sebelumnya juga Bulang sudah menunjukkan bagaimana kami proses pruningnya. Dan ini dia hasilnya, sudah mulai tumbuh lagi. Dan harapannya dengan cabang yang dua ini akan menghasilkan bunga yang rimbun ya, akan hasilnya seperti ini. Sama juga seperti ini. Ini juga baru kita pruning. Dan tunasnya juga sudah mulai tumbuh. Dan tunas ini akan menghasilkan cabang yang baru. Nah, ini dia sahabat Bulang. Ini adalah bunga Miana yang kita intinya belum pernah dipruning sama sekali. Jadi dia akan berkembang ke atas dan ada baiknya kita akan potong di sini. Kita potong pucuknya. Dan nantinya ini juga akan menghasilkan tunas yang baru dan pucuk yang baru. Supaya juga nanti bunga Miana ini bisa berkembang ke samping ya. Sama juga halnya dengan yang ini. Ini juga bisa kita pruning, kita potong di sini ya. Ini dan nanti ini juga akan menghasilkan tunas yang baru. Ya, seperti yang Bulang katakan tadi bahwa kenapa harus di pruning supaya unsur-unsur hara yang ada di pokok ini akan lari ke tunas-tunas yang baru ini, bukan ke atas ya begitu ya, supaya nanti dia juga akan menghasilkan pucuk atau cabang-cabang yang baru. Dan ini sahabat Bulang, kalau kita tidak pruning dia akan tumbuhnya ke atas seperti ini ya. Nah gitu, jadi dia bukan ke samping. Oleh karena itu saat ini Bulang ingin mempruningnya ya. Harapannya supaya ini juga nanti akan tumbuh berkembang begitu. Mungkin sahabat Bulang juga bertanya-tanya dalam hati, kenapa harus dipotong begitu ya? Kan sayang, dia sudah menghasilkan pucuk yang baru, tetapi langsung dipotong begitu. Harapannya supaya dia akan berkembang lebih baik begitu sahabat Bulang ya. Nah, jadi kita tidak perlu sayang-sayang karena nanti dia akan menghasilkan pucuk yang baru kalau kita pruning seperti ini. Ini juga adalah hasil pruning kami minggu yang lalu ya. Nah, ini juga nampak nih hasil potongannya. Dan saat ini tunas atau cabang yang ada di bawah sudah mulai tumbuh ya. Harapannya juga nanti bunga ini juga bisa menghasilkan hasil yang bagus begitu sahabat Bulang ya. Sama juga halnya dengan bunga Miana yang kami tanam ini semua sahabat Bulang ya. Ini juga harus di pruning, supaya nanti dia akan menghasilkan tunas-tunas yang baru. Namun perlu juga sahabat Bulang ketahui bahwa kalau sahabat Bulang ingin mempruning juga jangan langsung di pruning kalau masih kecil seperti ini ya. Kalau masih kecil seperti ini dibiarkan dulu tumbuh dengan sempurna. Nanti kalau sudah mulai bercabang baru di pruning. Semoga dengan menonton video ini sahabat Bulang juga semakin semangat ya untuk menanam bunga Miana. Ini adalah koleksi-koleksi bunga Miana kami yang kami tanam di polybag dan juga sebagian yang kami tanam langsung di tanah. Harapannya bunga Miana semua ini bisa tumbuh sempurna. Baik sahabat Bulang, demikian bagaimana cara untuk mempruning atau mempangkas bunga Miana. Tujuannya supaya bunga Miana yang kita tanam akan berkembang, akan rimbunnya ke samping bukan ke atas ya. Dan ini adalah hasil stek kami, dan hasil stek ini juga ini bisa kita tanam kembali. Dan sebelum tanam Bulang ingin rendam dulu dan besok akan Bulang tanam supaya akan menghasilkan bunga Miana yang baru. Dan terima kasih sudah mengikuti channel kami, dan jangan lupa juga dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat.